Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silva Ulfi Nur Azhari, tim 203131086, kelas PIAU 3D, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Tarbiyah, UIN Raden Mas Said, Surakarta. Di sini saya akan mempresentasikan program stimulasi perkembangan sosial emosional anak usia dini. Nah, latar belakangnya yaitu seperti yang harus kita ketahui bersama, bermain merupakan sifat naluriah seorang anak. Ketika anak telah memasuki usia yang aktif, aktivitas yang mengasyikkan bagi mereka adalah bermain. Nah, bermain adalah kebahagiaan bagi anak-anak karena mereka dapat mengekspresikan berbagai perasaannya. Selain itu, manfaat bermain lainnya juga dapat membantu anak untuk bersosialisasi dan beradaptasi dengan lingkungannya. Namun mirisnya, tak sedikit orang tua berpikir kalau aktivitas bermain tidak ada gunanya. Padahal mereka jika bermain memiliki banyak manfaat untuk proses pertumbuhannya, karena mereka dapat mempelajari banyak hal dari bermain, mulai dari membantu mengembangkan imajinasi anak, kreativitas, serta kemampuan dalam memecahkan masalah. Pada dasarnya, kegiatan bermain adalah anak-anak melakukan tindakan sederhana untuk mengeksplorasi kegiatan. Nah, apa saja sih manfaat dari bermain itu? Yang pertama, memahami diri sendiri. Ketika hendak bermain, anak akan menentukan pilihan mengenai apa yang akan dia mainkan, di mana serta dengan siapa mereka akan bermain. Semua pilihan tersebut akan menggambarkan serta membantu mereka untuk mengendalikan diri. Manfaat bermain bagi anak dalam proses pertumbuhannya adalah meningkatkan kepercayaan diri. Permainan akan mendorong keterampilan fisik, sosial, emosional, dan intelektual mereka. Dengan begitu, mereka akan dengan mudah bersosialisasi dengan orang lain tanpa malu-malu. Yang selanjutnya, mengembangkan pola sosialisasi serta emosi. Dengan bermain, sosialisasi anak dengan orang lain dapat terlatih. Anak akan mempelajari nilai keberhasilan pribadi saat bermain dalam kelompok. Selain pola sosialisasi, perasaan dan emosi anak pun diperkaya ketika mereka bermain peran dengan sesamanya. Proses bermain memberi kesempatan si anak untuk mempelajari cara menghadapi situasi kehidupan serta memahami analisis persoalan yang mereka hadapi saat bermain. Di sini saya menggunakan program permainan kooperatif. Nah, kenapa saya memilih permainan kooperatif? Karena permainan kooperatif dapat meningkatkan sosial emosional pada anak. Permainan kooperatif sendiri adalah sarana mensosialisasikan diri untuk belajar bermasyarakat, berinteraksi dengan teman lainnya.
belajar membentuk hubungan sosial, belajar berkomunikasi, dan cara menghadapi dan memecahkan masalah yang muncul pada anak tersebut. Melalui permainan kooperatif, setiap anak dikembangkan jiwa kerjasama dan kebersamaannya. Tahapannya adalah: yang pertama, kondisi awal. Anak sulit mengenali teman-temannya, padahal dia sudah diajak temannya ataupun dipanggil temannya, tetapi ia sendiri tidak mengenali teman yang sudah memanggilnya, dan dia tidak ingin bermain dengan teman sebayanya dengan alasan tidak diajak oleh temannya. Langkah-langkah tindakannya mengajari untuk berani memulai pembicaraan ataupun berani untuk menawarkan diri untuk bermain dengan teman-temannya. Kondisi pasca tindakan. Dari tindakan yang saya lakukan tadi, anak masih belum bisa mengawali pembicaraan dengan temannya karena dia beralasan masih malu untuk memulai pembicaraan. Hari berikutnya, untuk langkah-langkah tindakan yang saya lakukan, mengajarinya untuk berani meminjamkan barang atau menawarkan makanan ataupun minuman atau jajanan yang dia miliki untuk dibagi. Jika teman tersebut mau, pasti akan ada pembicaraan atau perbincangan yang membuat mereka saling kenal. Lalu untuk kondisi pasca tindakan tadi, dari tindakan tadi anak memang ingin meminjamkan atau menawarkan barang atau makanannya, tetapi anak tersebut ternyata masih ragu untuk meminjamkan ataupun menawarkan dengan alasan masih malu untuk memulai pembicaraan. Hari berikutnya, tindakan yang saya lakukan adalah mengajarinya untuk mengajak bermain teman-temannya dengan membawakan kertas lipat untuk dikreasikan bersama, dan hasilnya nanti diletakkan di dalam buku gambar. Dengan begitu temannya akan tertarik. Kemudian respon anak selama stimulasi, yaitu anak sangat semangat untuk melakukan atau menjalankan apa yang saya suruh untuk membuatnya bisa mengenali teman-teman sebayanya. Setelah dia mengenal beberapa temannya, dia sangat senang dan mulai bermain seperti anak dan teman-teman lainnya. Kemudian hal baru yang saya temukan selama melakukan program stimulasi adalah anak itu bahwasannya memiliki sifat-sifat dan karakter yang unik dan berbeda-beda juga. Maka cara atau metode yang kita gunakan tentu akan berbeda untuk kita dalam menstimulasinya.
Sekian dari presentasi program stimulasi perkembangan sosial emosional pada anak usia dini dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Akhirus salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.